Gini Pak, salah Pak. Setelah kedatangan Pak Anas di Banyuwangi, momentumnya Oh itu ya, kita kan, tahu dia. ya kan? Nah, setelah kedatangan Pak Anas, karena gini kita ini kan sepakat pengen ada asrama. Sampai sekarang belum Alhamdulillah. jalan. Yang ada tetangga kita Jember sudah punya asrama, tapi Banyuwangi belum punya. Bener gak? Ya itu kan yang membuat saya selama ini sedih kan. Ya. Dan itu diperjuangkan Sebenarnya sampai kalau sekarang. ngomong Banyuwangi, Gimana Pak? kalau ngomong Banyuwangi di Jogja, power kita itu wah sangat 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 luar biasa kan malah. Betul, betul. Benar nggak sih? Benar, benar, benar. Benar. Kalaupun memang dibandingkan sama teman-teman Orda lain, kita pun meskipun tidak ada fasilitas apapun, kita mampu untuk menggempur. Betul, betul. Apa yang mau disampaikan, Pak? Kalau masalah asrama ini, Pak. Wah, kalau masalah asrama sih, Sudah sebenarnya lupa kalau atau ngomong sudah gitu, amnesia sampean itu? saya nggak pernah amnesia tentang itu karena perjuangan di Jogja itu sangat, wah, pembelajaran banget ya. Betul. Iya kan, bener nggak? Ya, selamat datang di ruang podcast, ruang berbagi cerita, pengalaman, dan berbagi edukasi. Nah, hari ini saya kedatangan tamu. Dia sudah lama ya, 5 tahun kita bersahabat, berteman. Semenjak saya kuliah di Jogja, dia pemuda asal Glenmore merantau ke Jogja, namanya Andre Sasmita. Piye kabarmu, Andre? Andrea, halo, toh, Ya, gimana kabarnya? Sehat? tapi Apa aktivitasmu sekarang? alhamdulillah sehat terus. Aduh, aktivitasku yaitu terjun ke masyarakat. Apa? Sekarang Gimana? Ceritakan. kondisimu gini. Ya, aku masih lanjut kuliah di apa? UGM, ngambil apa namanya? Antropologi gitu. Ya, Emosi melanjutkan banget kamu ya. melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda. Gimana? Hmm, Ya, kegiatanmu gimana? mantep. Hah? Kegiatanmu gimana? Apa yang dilakukan sekarang nih? Apalagi kan pandemi COVID-19 sekarang ini kan masih belum reda. Kegiatanmu apa aja? Aku sih lebih ke ini ya, kegiatanku pemberdayaan ya, jadi pedagang kopi lah gitu ibaratnya. Jadi pedagang kopi di mana? Di Glenmore. Lebih tepatnya saya eh, marketku keluar Banyuwangi. Kopi. Cuman pemberdayaanku di petani kopi, Jadi Glenmore dan Kalimantan. aktivitasmu sekarang statusnya sudah lulus dari UPN ya? Alhamdulillah baru lulus saya di UN setelah berapa Alhamdulillah. tahun ya. Ya enggak apa-apa, yang penting kan lulus kan. Daripada gak pernah lulus kan. Bener, yang penting dan tipikal saya itu orangnya bukan ya akademisi, lama ndaknya itu tidak buat prioritas utama kalau saya. Jadi teman-teman harus tahu kalau Andre ini kan dengan saya ini kan berbeda. Kalau Andre ini tipenya orang lapangan, jadi dia ya mulai Bener. saya kenal dia itu bukan tipe pemikir, tapi dia sering memarahi saya, ayo Ya, kerja kerja gitu. Dan dia semenjak saya kenal terutama di KPMBY, dia orangnya paling idealis sekali, terutama untuk merencanakan sesuatu. Nah, bener itu Mas Ato. ada pertanyaan Pak, Anda itu sejak kapan Iya, bergabung ke KPMBY itu? Kok bisa tahu KPMBY itu dari siapa? Awalnya. hmm, aku dulu tahu, ntar ya ada temen ini. Hati-hati ya, tapi balik ya. Jadi aku dulu masuk kuliah itu awal 2014. Setahun setelah itu saya ini diajaklah teman, jadinya ada nih komunitas yang ada
di Jogja, komunitasnya khususnya daerah, yaitu KPMBY itu. Sama teman saya satu prodi, Yayang. Ingat kan ya, Yayang ya? Dan kita bertemu bertemu pertama kali kan di Mubes ya, untuk Acara Mubes ya. melenserkan siapa itu Mas, Mas siapa ya? Ketua KPMB-nya sebelum Mas Lutfi itu siapa? Fauzi ya? Mas Mas Fauzi ya? Fauzi. Ya. Nah, Terus akhirnya kita ketemu di sana benar. dan didoktrin untuk mencintai Banyuwangi ya. Kira-kira ngono kan? Ya, benar, benar. Nah, disitulah saya ketertarikan tentang KPMB itu semakin tinggi ya. Oh ya, satu ide yang saya ingat 5 tahun lalu buat teman-teman semuanya. Andre ini ide pertamanya di KPMB itu mendesak untuk mengadakan arisan. Masih ingat gak kamu? Benar. Iya ya, mengadakan Ya, iya. arisan. Ayo atau bisa paling nggak di sini kita mengadakan arisan setiap kos, kita urunan bareng bersama-sama. Karena kita ini Hmm, kan senasib, jauh dari orang tua, benar. jauh dari perantauan. Gimana kita bisa mengkondisikan itu sendiri kan gitu. Nah, Iya. setelah itu sebetulnya ada ini cerita unik sama Mas Andre. Ketika mubes dulu itu kan sebetulnya kan kita nggak tahu ya. Awalnya yang diunggulkan jadi ketum ketika itu kan bukan Mas Lutfi ya. Tetangganya Mas Andre sendiri dari Glenmore. Ya, Mas Ubed ya. Kakak kelas Sekarang saya juga, masih komunikasi kakak Mas kelas saya Ubed. juga di UIN. Tapi akhirnya sekarang apa namanya tidak tahu ya itu politik orang dalam. Mas Lutfi akhirnya kena menjadi ketua KPBY. Ya, itulah kalau ngomong organisasi ya kita sebenarnya Gimana? ruang belajar ya, Betul, betul, maupun itu menggunakan cara-cara politik yang berbagai macam cara lah. betul, betul. Dan itu medan pertama ya, pembelajaran organisasi pertama ya, jauh dari orang tua. Betul gak? Iya 2015 benar. stikernya masih ada, aku simpen ini. Stikernya masih ada itu. Ah, ah, Mubes, benar. Ya, Mubes soalnya KPMBY. 2014 aku masuk, 2015-nya kita gabung. Betul, betul. Dan kita langsung diberikan jabatan apa itu, Pak? Masih ingat gak jabatanmu? Nah, Kalau aku divisi pendidikan, kalau kalau aku sampean kalau aku nggak tipe pengurusan itu nggak, cuman lebih ke apa ya, sukarelawan lah, membantu sana sini, pengen belajar pendekatan aja. Waktu itu kan aku juga apa ya, kuliah kan sambil kerja juga gitu. nah, terus Mas Andre ini eh apa? Sempat gak aktif juga sih kamu itu ya Andre sebetulnya. Lebih aktif aku pertamanya, ya kan? Iya bener, kamu kan di pengurusan soalnya. Iya, benar-benar. Soalnya wakilnya temennya Andre namanya Yayang, bener gak? Yayang kan jadi wakil Nah, kan? bener. Nah, Heeh. Nah, setelah itu sebetulnya Mas Lutfi itu orangnya itu pendiam, tapi dia juga tipenya sama Mas seperti Mas Andre ini dia tipenya bukan seperti orang apa eh ya dia juga orang lapangan juga sama seperti kamu. Awalnya dia itu ingin membuat sarasehan dengan mendatangkan sabrang, tapi itu gagal, nggak tahu kenapa. Kemudian ya program pertama praktis kita ini erat komunikasinya ya MBB itu ya Pak. Iya bener. Jadi MBB. setelah oh betul gini Pak, salah Pak. Setelah kedatangan Pak Anas di Banyuwangi, momentumnya Oh itu ya, kita kan, minta audionya. ya kan? Nah setelah kedatangan Pak Anas, karena gini kita ini kan sepakat pengen ada asrama, sampai sekarang belum jalan. Yang ada tetangga kita Jember sudah punya asrama tapi Banyuwangi belum punya, bener gak? Ya, itu kan yang membuat saya selama ini sedih kan. Ya, dan itu diperjuangkan Sebenarnya sampai kalau sekarang. ngomong Banyuwangi, Gimana Pak? kalau ngomong Banyuwangi di Jogja, power kita itu wah sangat 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 luar biasa kan malah. Betul, betul. Bener nggak sih? Benar, benar, benar. Benar. Kalaupun memang dibandingkan sama teman-teman orda lain,
kita pun meskipun tidak ada fasilitas apapun, kita mampu untuk menggempur. Betul, betul. Apa yang mau disampaikan, Pak, kalau masalah asrama ini, Pak? Wah, kalau masalah asrama sih, Sudah sebenarnya lupa kalau atau ngomong sudah gitu, amnesia sampean itu? saya nggak pernah amnesia tentang itu karena perjuangan di Jogja itu sangat, wah, pembelajaran banget ya. Betul. Ya kan, bener nggak? Betul, Mas Hatta? betul. Sampai-sampai kita siang malam gotong royong, Betul. sakit-sakit bareng kan, Iya. Ono sing kejegur mangan godong kolam ya. telo, Ono sing kejegur kolam. nyebur kolam, pancing iwake wong, kayak mangan. Betul, betul, betul. Ya Mungkin itulah kenang-kenangan Mbak. ya, jadi setelah itu 2016 itu ada momentum pas bapak kita, saya ngomong bapak aja lah karena sekarang sudah nggak jabat lagi soalnya. Benar-benar. Bapak kita Pak Anas datang ke Jogja ketika itu. Kemudian Mas Lutfi keroyokan, oh iki ono Pak Anas ini, gimana caranya bisa mempertemukan Pak Anas. Akhirnya kita apa punya kesempatan ketemu Pak Anas di mana, Pak? Di Atma Jaya nggak salah ya? Ya, waktu itu bapaknya teman-teman, Nggak apa-apa lah, bapaknya sudah teman-teman. bapaknya kan dikasih uang juga itu waktu itu ya. Ya, benar. Benar. Ya, nggak apa-apa. Berapa itu nggak tahu. Kemudian terus gimana? Jadi emang strategi sih kita mau nyodorin program di situ. Yaitu programnya berwujud dulu Mahakarya Bumi Gandrung dulu sempat awalnya kan Oh gitu. iya, bener, Mahakarya Bumi Ah, Gandrung, bukan berubah Belambangan. menjadi FB. Iya. Terus setelah ada masukan-masukan, kita revisi lagi sampai jadi Mahakarya Bumi Belambangan. Wah, keren banget. Sampai mengguncang. Ya, menguncangkan Banyuwangi ketika itu. Iya, Banyuwangi dan Jogja. Dan Anda juga Malah gimana? dan juga malah ini menambah relasinya ke seluruh Instansi. Indonesia gitu. Ya, ya, Iya, Indonesia. Betul, instansi betul. juga jelas. Dan waktu itu gimana, Mas? Tanggapan sampean selaku orang Banyuwangi, terus ada orang punya ide MBB itu kesannya gimana waktu itu? Pertama kali. Opo iki tenanan ta arek-arek iki? Opo sih ya kita kan sudah punya ide Sarasean gagal, kemudian punya ide ini, apakah optimis pertama kali nyenengan eh, apa namanya? Ada planning untuk Kalau ngomong MBB gimana, Pak? optimis hendaknya ini ya, tarik ulur ya. Ya, Aku sangat kagum banget sama almarhum ya. Almarhum itu kenal kan? betul. Almarhum Almarhum Cak Mas Awan. Awan. Betul. Ya, benar. Beliau seorang yang inspiratif buat saya. Banyak yang ilmu yang saya dapat dari beliau. Ya, Terutama dalam proses kegiatan Mahakarya itu sangat banyak. banyak sekali. Oh, berarti Ya, ya itu. berarti sebelum kita ketemu Bapak, itu kita itu ya, sudah punya konsep MBB ya? Iya, Saya lupa itu. kita rancang dulu untuk gimana caranya untuk pemerintahan daerah Banyuwangi itu mendukung kegiatan kita. Hmm. Ya. Dan Makanya responnya waktu Bapak itu gimana waktu itu? ketika Responnya Hah? Bapak, responnya Pak Anas gitu itu gimana? Anda masih ingat gak? Responnya Pak sangat ingat banget. Gimana responnya? Responnya Pak Swarana sendiri sangat baik ya, sampai-sampai beliau itu mengirimkan surat secara publis di muat di media sosialnya dia. Walaupun dia tidak, Sampai-sampai teman-teman juga, hah? walaupun dia nggak datang ya. Walaupun dia nggak datang gitu, yaitu sedikit kecewanya di situlah nggak datang. Acara kita kan berapa hari itu? 4 hari ya. Betul, betul, betul. Nah, Dan prosesnya hamin hamin 3 bulan itu untuk menyiapkan semuanya. ya, ya. Jadi itu uh, kenangan kita kalau sekarang sudah 2021 berarti
Itu 2017 kan ya? 2017 berarti April. sekitar ya April. Ya ini tepat ini. Hmm. Flashback ke belakang ini. Wah, kita Kemarin podcast. sempat saya up di media-media sosial mengingat-mengingat masa-masa MBB. Ya, 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 ya. Ya. Dan MBB itu kalau bagi saya, karena saya ini bukan orang seni ya, orang seni, Hmm. dan Anda juga sebenarnya kan bukan orang seni juga. Pernah ngomong ke saya, Saya seni di bidang pertanian. betul betul. Nah, Anda kan bukan orang yang bergelut di bidang seni, tetapi dia pertama dia Belajar. curhat ke saya ingin pokoknya iso belajar karo arek isi. Nah, ini kesempatan EBB itu ke sana kan. Ya, benar. Acaranya apa aja, Pak? Kalau teman-teman yang belum tahu MBB itu ada berapa hari ya? Hampir seminggu kita ini di mana? Di Ya, proses di TBY. lapangan semingguan Seminggu. untuk loading, Ya, loading sama sampai eh, beres-beres lah sampai akhirnya itu seminggu. seminggu. Acaranya masih ingat nggak hari pertama apa, hari kedua apa? Terus terang saya sudah lupa itu. Kalau harinya itu saya lupa. Intinya yang pertama dibuka Ider Bumi sama Kang Pur kan gitu. Selebihnya saya sudah lupa. Benar. Soalnya ada kenangan buruk di sana. HP saya hilang. Wah, iya 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 ingat aku. Tapi kamu hilang kan dan kamu nangis kan. Udah, itu sudah jangan jangan dibahas lah. Skip. Acaranya apa aja di sana? Mulai hari pertama apa, hari kedua apa? Yang saya ingat yaitu sih kita pembukaan secara Iter Bumi ya menyimpulkan bahwasanya kita mau ngadain sebuah kegiatan ya. Kalau ngomong acaranya apa aja banyak ya mengenai yang intinya saja bahwasanya tujuan kegiatan acara itu yang pertama kita mengangkat semua potensi, semua bidang potensi yang ada di Banyuwangi. Contohnya dari pertanian, kesenian, banyaklah bidang-bidang apapun ya. Mulai dari kita mengulik sejarah di situ. Contoh yang kita angkat itu petilasan macan putih, ingat nggak? Iya, ingat. Saya sampai ke rumahnya Pak Margana itu. Nah, benar. Sampai-sampai kita dipertemukan sama Prof. Margana ya. Kemarin saya juga satu forum Oh di ya? Ulu Pampang Hmm, mau ketemu Profesor Margana. Dr. Margana juga. Mm-mm. Kemudian setelah itu gimana, Pak? Ada Sarasian juga ya? Saresehan sampai batik mengenalkan potensi wisata sampai kopi juga kan, Kopi ya, iya kopi. Kopi. Oh iya, kopi sama melukis juga. pameran-pameran seni rupa yaitu lukis patung segala hal itu yang semuanya itu semua hasil karya dari uh, sumber daya manusia dari Banyuwangi, seniman-seniman Banyuwangi yang itu ada di Jogja, di luar Jogja, sampai pun dari Banyuwangi situ sendiri yang kita angkat dan jadikan satu di Forum Mahakarya Bumi Blambangan itu. Praktis Positifnya lagi, gimana positifnya? positifnya lagi kegiatan itu membangun membangun nuansa apa ya silaturahmi. Jadi uh, utara, selatan, barat, timur itu jadi satu di situ. Membuat Dijelaskan suatu utara itu apa paguyuban. itu, Pak? Kan nggak belum tahu semuanya. Utara itu anak mana? Jadi kalau ngomong Banyuwangi kan banyak ya blok-blok ya, Oh, yaitu entahlah blok-blok mana aja, entah tengah itu yang poinnya di situ hal positifnya dari Mahakarya itu membuat nuansa jadi satu kesatuan. Ya ini namanya Mahakarya Bumi Blambangan. iya. Betul, betul, betul. Dan itu juga satu keberhasilannya panitianya hanya beberapa orang kita bisa sukses. Nah, ya benar ya benar. Entah berapa itu ya kalau nggak salah yang aktif 10 kalau nggak berapa itu. Padahal di proposalnya berapa, Pak? Ya lumayan ya Lumayan ya. gitulah penipuan karena ya mungkin memaklumi karena teman-teman sendiri kan fokus mungkin ada yang di bidang akademisi gitu. Kalau saya sendiri ya pribadi ya, kenapa saya lebih memilih organisasi KPMB daripada organisasi
kayak di kampus, BEM, HMII ya, BMI kayak gitu. Yang pertama, alasan saya kenapa gabung di KPMB, pertama, tujuan ke depan saya ketika lulus kuliah, saya pengennya balik ke daerah. Jadi sayang kalau kita tidak masuk ke KPMB. organisasi daerah. Mm-mm. Menambah relasi, membawa wawasan. Terus terang saya dulu nggak tahu tentang sejarah apapun gini-gini ketika masuk di KPMBY ya. Kayak Mas Atok sendiri kan sering menceritakan tentang apa itu buyut cili segala hal ya, seberang Ya, betul, betul. sampai-sampai yang itu sebelumnya saya nggak pernah tahu gitu loh. Ya, ya. Dan MBB itu bagi kita ya, generasi kita ini ada semacam apa ya, pembelajaran juga yang pasti dikangenin MBB itu apa, Pak? Nah, Ya, ini yang pasti dikangen ya ya. apa? Ngalur ngidul ngetan ngulon susah seneng urip bareng. Nah, itu Ya, loh. sip, sip. Ya, benar, Benar benar. nggak sih? Benar, benar, benar. Ya, karena saya kan apa namanya, ya ikut bantu juga, konflik juga ada bumbunya ya nggak. Ada bumbunya. Prosesnya ini loh Proses, yang betul. penting. Proses, proses, betul, 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 proses. Sampai kita eh, apa ya bolak-balik Jogja Banyuwangi untuk menyatukan sinergi yang apa Banyuwangi sepemikiran sama yang ada di Jogja gitu kan. Betul, Benar betul, nggak itu? betul, betul. Nah, Dan itu itu pun susah, Pak, kita nggak bisa dapatkan kalau kembali, susah itu, Pak. susah banget kalau nggak ada semua pihak yang ikut bersinambungan di sini. Betul, betul, Contohnya orang-orang yang memang berkompeten di bidang seni, betul, orang-orang yang berkompeten di bidang apa pertanian, semuanya lah sektor disiplin ilmu disiplin lain. pendidikan juga ada Itu yang masuk. hmm, saya rasa nggak mampu kalau nggak ada itu semuanya gitu loh. Ya, ya. Dan itu semuanya mampu mengubah image bahwasanya orang diaspora itu atau orang-orang yang di perantauan itu uh, kembali lagi peduli kepada Banyuwangi. Itu terbukti, Pak Andre, ketika kita halal bihalal, Pak Anas menyebutkan, mengucapkan terima kasih terutama kepada mahasiswa Jogja. Itu saya ingat betul itu di Pendopo Banyuwangi. Ingat ya, saya nggak ingat. Ya, Saya nggak ingat. tetapi feedbacknya terus terang saya kecewa, saya menyayangkan tidak ada lagi dukungan dari pemerintah Pemkab. Walaupun kemarin sempat ada lagi ya, kita sambungkan lagi, tapi nggak tahu Ya, MBB lagi kapan, itu nggak tahu. sebenarnya MBB kedua kemarin itu mau terlaksana ya. Sampai saya udah bawa proposal di Disbudpar. Betul, betul. Selain membawa MBB, saya juga membawa ini apa? Saya juga membuat forum Komnas namanya, Forum Komunikasi Nasional seluruh mahasiswa Banyuwangi yang ada di Indonesia itu. Jadi saya membawa aspirasi di sana ya, bahwasannya power manusia, sumber daya manusia alam, sumber daya manusia yang ada di daerah-daerah lain ini di seluruh pelosok negeri itu sangat berpengaruh besar kalau ngomongin tentang Banyuwangi. Wow, betul. Kenapa demikian? Banyak orang yang tidak tahu tentang Banyuwangi. Kalau ngomong efektif enggak sih di dunia media sosial untuk citra Banyuwangi, saya rasa masih belum ya. Betul, betul, Karena Pak. apa? Ya, yang mengakses kalau ngomongin marketing ya banyak daerah-daerah lain yang strateginya sama gitu. Hmm, betul. Ya, ya. Dan ketika teman saya di contoh nih ya, teman saya yang di Aceh, banyak juga teman di sana di luar-luar daerah. Banyuwangi itu daerah mana sih Pak? Gitu. Manggil aku sih Pak gitu. Kalau Ya, nggak Pak ya Cak gitu. ya, ya, ya. Banyuwangi itu di Timur Jawa gitu. Kamu Ba- tahu nggak Ijen? Ya, tahu saya Ijen di Bondowoso kan. Nah, ini kan yang harus kita kenalkan lagi. Ya, memang Ijen itu kawasan perbatasan sama Banyuwangi. eh,
Banyuwangi, Bondowoso. Kalau ngomongin akses ya lewat Banyuwangi gitu. Kalau ngomongin sumber daya alam sumber daya manusia yang ada di sana yang sering ngambilin belerang segala hal itu masyarakat Banyuwangi. Gitu. betul, betul. Saya Dan kenalkan Pulau Merah, saya kenalkan apa Baluran, Teluk Ijo, juga kan Teluk Ijo juga. apa perbatasan juga kan Betul, betul, betul. sampai Alas Purwo gitu. Jadi Lasuro. Ya, ya. strategi-strategi yang harus door to door ini yang bukan hanya dunia maya ini Ya, sangat perlu. betul, betul. Strategi kita kan bukan hanya door to door saja, mengenalkan secara eh, pernah nggak sih atau ikut jadi apa kebo-keboan. Udahlah itu, Ingat nggak? itu sudah lama kan, sebelum itu di Jatim Fest Pak, saya jadi kebo-keboan itu. Bener, tapi kan di situ kita membawa dalam artian membawa Banyuwangi di situ. Ya, Sampai kita mengenalkan Banyuwangi gitu loh. Badan kita kan dilumurin apa itu? ya, ya. Apa jenenge? Areng yo lah. Arang sama sampean sama Areng. kebo-keboan. Terus satu Aku lagi, juga sampai si Anam itu ya apa enam. jenenge? Nyambuin aku Ya ini aku loh. kurang. Ya, Ada ya, ya, sampai ya. sekarang ya videonya. Ya, ada. Itu harus kita flashback, itu juga perjuangan juga ya. Nah, Bener, apa Jatim Fest yang kedua tuh nggak salah. Jadi Jatim Fest itu bener. perkumpulan mahasiswa Jawa Timur yang ada di Jogja. Jadi setiap daerah-daerah itu Jogja. menampilkan apa namanya pertunjukan masing-masing gitu loh. Nah, Iya, pertunjukan betul ya. khususnya seni ya kemarin ya, Ya seni. Jatim. Kemudian ketika itu ketuanya Cak Awan almarhum. Kemudian dia ingin memberanikan, ingin kirap di Malioboro, bener ya? Ya kan? Gimana? Ketuanya kan Cak Awan almarhum. Kemudian Cak Awan itu ingin ada kirap di Malioboro kalau nggak salah. Seingat saya loh. Jadi saya ulangi Pak. Halo, halo. Jadi Ya, Cak Awan itu yang menggagas Jatim Fest yang kedua. Dia itu ingin benar, mengadakan kirap di Malioboro. Kemudian benar. usut punya usut, Mas Lutfi punya ide, iki Banyuwangi klendi lek. Is gawe kebo-keboan ae. Nah, karena Benar. kebo-keboan tuh pertunjukannya yang simple, cuma dilumuri dengan arang, tapi sebetulnya itu yang menjadi keunikan Banyuwangi ketika itu. Dari kontingen lain, Lamongan dengan pecel lele, kemudian daerah-daerah yang lain dengan ya apa khasnya masing-masing. Tapi kontingen Banyuwangi ketika itu apa? Banyak yang foto gitu loh. Bener gak? Iya, benar, benar. Karena kita Bawa masih ogoh-ogoh barong kemiren kita ya ya, di situ ya. dan kita masih Gandrung, masih belum punya balap, alat kan, belum punya alat barong, kita masih belum punya hadrah belum punya. kuntulan juga belum punya, jadi ya ya udah asa adanya aja gitu loh. Nah itu Benar. kenangan lah. Kemudian penting nggak buat Mas Andre sendiri kalau bicara soal organisasi daerah, itu penting nggak buat masyarakat di perantauan menurut Anda Mas, gimana? Nah, kalau ngomong eh, apa ya kebutuhan, kebutuhan. Kalau ngomong kebutuhan teman-teman itu butuhnya eh, apa ya? Beda-beda. Jadi ada yang ngomong penting, ada yang ngomong kurang penting. Jadi kalau saya pribadi penting karena apa? Tujuan saya ke depan ini saya ingin membangun, membangun betul. Mulai dari dasar ya, saya bergeraknya di desa emang. Nah, Mungkin ada beberapa ya teman-teman saat ini yang mereka bergelut tidak di bidang organisasi daerah, ya di PMII, di apa HMI. kemahasiswaan itulah. dan Saya juga it, kurang paham betul dan itu kalau tentang organisasi itu. dan itu semuanya sangat membantu Banyuwangi sebetulnya ya Mas, tentang organisasi daerah itu sebetulnya sebagai duta daerah di mana, di daerah yang kita yang kita tempati sekarang ini kan Jogja dengan multi etnis, dengan masyarakat Hmm. yang banyak yang beragam. Ini sebetulnya juga apa, memberikan feedback yang besar kan buat Banyuwangi sebetulnya ya Mas ya.
Dengan Benar, potensi benar. Banyuwangi yang sedemikian kita lihat, banyak tambang kita punya, pariwisata juga kita punya, pertanian apalagi, kehutanan, perkebunan juga apalagi, karena Anda juga tadi disebut kopi. Hmm. Persoalannya sekarang ini jujur ya Mas, ya, saya nggak tahu data, tapi banyak yang ngomong ke saya, terutama mahasiswa-mahasiswa yang di Gajah Mada itu males pulang ke Banyuwangi Mas. Soalnya Mas, Eh, soalnya ya daripada Banyuwangi, apa sih yang dibuat, karir apa yang dijanjikan buat Banyuwangi, rata-rata demikian Mas gitu loh. Pendapat Mas Andri gimana soal itu? Sebenarnya kalau ngomong teman-teman secara buat apa sih Banyuwangi, ya benar. Memang buat apa ke Banyuwangi? Cuman kalau ngomong balik ke Banyuwangi lagi, tantangannya sangat besar, Mas Ato, sangat besar. Tantangan apa itu Mas? Kenapa saya kenapa saya bilang besar? Yang pertama, seberapa pedulinya sih Banyuwangi dalam artian orang-orang Banyuwangi, entah itu birokrasi ataupun siapa itu, menghargai orang yang susah payah menuntut ilmu di luar ketika balik lagi ke Banyuwangi, itu seberapa? Kalau ngomong itu, saya rasa ini nol. Kembali lagi ke kita, Betul betul. harus berjuang lagi. Kalau ngomong itu sendiri ya, kita harus perlu emang branding diri kita sendiri. Nggak ada penghargaan sama sekali maupun tingkat akademisi atau apa, kecuali satu, teman-teman yang ada di Jogja itu udah punya nama secara secara apa ya? Secara nasional lah, Hmm. udah punya karya-karya yang udah meledak gitu. Pasti orang-orang Banyuwangi itu apresiasi. Dan kenapa orang-orang eh, masyarakat Banyuwangi yang di Jogja itu malas untuk di Banyuwangi? Salah satu faktornya lagi, mereka lebih asik untuk menggali ekonomi di luar Banyuwangi. Hmm. Kehidupan di sana kalau ngomong eh, enakan mana sih cari uang di Jogja sama Banyuwangi? Ya saya secara jujur enak di Jogja. UMR di Jogja berapa sekarang Mas Ato? Ya 1.800.000 lah, hampir 2 juta lah. Sangat kecil kan? Sangat kecil kan? Betul betul. Dibandingkan Banyuwangi. Banyuwangi berapa? Berapa ya? Dua kalau nggak dua, tiga. Tapi Pokoknya di besaran, angka dua. tapi besaran Banyuwangi kan? Bener. Tapi lebih sejahtera mana? Contoh sendiri ya Mas. Mas Ato. Ya. Mas Ato kenal Sanggar Sri Tanjung pasti kan? Sanggarnya dari teman-teman KPMBY. Ya, ya itu, ya kenal lah, masuk gak kenal. Orang-orangnya tahu semuanya saya. Saya menggerakkan itu, memobilisasi sanggar-sanggar, Sanggar Sri Tanjung. Sampai-sampai saya bikin riset lah, menggali data di situ. Hmm. Teman-teman pelaku seni yang dulunya udah bergerak di Banyuwangi dan sekarang bergeraknya di Jogja. Kalau dari segi ekonomi lebih enak mana? Tak gituin. Yo enak no Jogja Pak. Loh, kenapa kok ngono? Aku dulu ya, Pak, tanggapan nek jangeran iki semalam ya cuman 75.000. Undangan nek dinas iki, Pak. Ya kadang gur apa? 20.000, Uh, 50.000 ngono. Ayo Pak, ya ya ya. miris enggak? Padahal Sedangkan di Jogja. kalau Sanggar di Tanjung, kita tanggapan selama 30 menit. 30 menit waktu itu kita diundang oleh Gunung dinas Kidul pernah kok. kabupaten ya. Gunung Kidul pernah. Gunung Kidul pernah, Kulon Progo pernah, Oh, Kulon Progo pernah juga ya. event-event yang terkenal lah, pesona Indonesia yang ada di kegiatannya di Jogja juga pernah. Itu ya, kalau di Kulon Progo waktu itu Manoreh kalau nggak salah, Oh. festival Manoreh itu Hmm. Berapa Mas? 30 menitnya, nggak sampai 30 menit itu kita dapat 9 juta lebih. Bener Mas, itu 9 juta. Iya,
Ay, Wow. Kalau Gunung Kidul waktu berapa? itu ya, kalau Gunung Kidul, seingat saya 22 juta Berapa menit kita itu? kirap. Oh, kirap. Kalau ngomong berapa menitnya, oh lama, lumayan lama. Karena prosesnya, SDM-nya juga banyak itu. Kita mengeluarkan 100 gandrung, jaripa, sama gamelan itu berapa? Ya, ya, ya. Kemudian praktis lebih sejahtera di Jogja lah, ya. Ya, benar. Kalau segi ngomongin kesejahteraan, emang sejahtera di Jogja ya. Mungkin juga perhatian orang Jogja terhadap seni juga lebih tinggi ya. Benar, karena kalau di sana kan memang eh, gudangnya ya, gudangnya apapun di sana itu Mas. Ya, Kalau ngomong kebutuhan, di sana itu kebutuhan banyak dari semua sektor kebutuhan itu ada di sana. betul, betul, betul. Entah kebutuhan untuk konsumsi seni, segala hal lah ada di sana itu. Dan di Banyuwangi, kalau kita bicara soal tarian gandrung, waduh, gimana ya? Saya juga kasihan kepada teman-teman yang sekarang menjadi pegiat kesenian gandrung ya. Padahal tagline Ya kita mungkin adalah budaya kan. teman-teman, ya benar, mungkin ya beberapa teman-teman itu ada yang saya gali tetap sejahtera dia. Dalam artian aku butuh pengalaman Mas, Hmm, pengalaman. Itu yang merasa dia senang, senang banget. ya, ya. Cuma di balik pengalamannya itu selalu ada penunggangan, penunggangan, penunggangan gitu. Penunggangan apa maksudnya itu? Ya, penunggangan kepentingan, kepentingan gitu. Ya, ya. Sehingga ya bahasa pengalaman itu apa ya? Kurang gimana gitu. Betul, betul. Nah, tadi itu cerita, tapi sebetulnya Anda itu apa namanya? Menjadi ketua KPMBY itu sejak kapan, Mas? Tadi saya belum bertanya Hmm. itu karena memang menunggu untuk menceritakan perjalanan kita terutama MBB. Sejak kapan itu jadi ketua KPMBY? Kalau tebakan Mas Satu sejak kapan? Nah, kita kan MBB. ya jadi MBB itu berakhir di tahun 2017. ya, Semenjak MBB selesai ada pergantian ketua. betul. Pergantian ketua waktu itu kita lagi mubes ya, mubes lagi-lagi cerita di situ ya. Ya, cerita gak apa-apa lah. Mubes waktu itu mubesnya di daerah mana belakang Serawajan. ini? Surawajan ya, Alkis, Alkis. Surawajan, Alkis. Iya benar Alkis, Padepokan Alkis ya. Nah waktu itu Mas Hato ingat nggak sampai aku praktik dijemput. Iya ya, saya jemput Anda ya. Ya, saya jemput Anda di Bantul. Desanya saya lupa apa itu. Oh, Desanya saya oh, oh. lupa. Pokoknya Anda harus Waktu jadi itu saya ketua ada praktikum KPMBY. lapangan ya sampai sampai Mas Hato jemput saya ya untuk pengennya hadir di forum itu ya. Betul. Mas Dan Hato kerekod nggak? Nanti nggak kerekod ngomong lama-lama. enggak, rekod rekod rekod. Rekod rekod. Rekod ya. Ya. Jadi datang sampai-sampai izin dulu saya pengen ngadirin pergantian mubes. Nah, disitulah saya dicalonkan sama Mas Hato kan untuk Bukan jadi saya, ketua. teman-teman. Saya hanya Nah, salah satu sa- temennya itu ya Mas Hato. enggak ada Meskipun saya secara pemilihan secara umum tarik suara saya belum bisa jadi ketua kalah. waktu itu ya, Karena sudah kalah. dikondisikan, karena sudah Ya benar-benar saya tahu itu ya politis lah. Ya politis. momen di situ kita belajar Mas Atok gimana strategi politis yang apa ya capaiannya bisa tercapai gitu aja. Dan apa namanya sebetulnya yang perlu dicatat bahwasanya yang mengajukan Andre ini banyak gitu loh, cuman yang berani bersih Banyak yang datang hanya beberapa orang waktu ketika itu ya dihubungi. waktu itu saya ingat banget teman-teman yang senior-senior ya yang mengajukan saya ya untuk jadi ketua. Ada mbak siapa itu, mbak eh, dari UGM, sama mbak sama
pertanian itu, Ini- Mbak Oh, Lutfina. Mbak Lutfina dan kawan-kawan itu. Jadi Hmm. ayo Andre aja karena sudah realistis Kak Andre, karena Andre sudah kelihatan kerjanya kira-kira gitu ketika di Ah, MBB. Nah, ketika itu suaranya sudah dikuasai oleh Anam gitu, dan Anam sendiri senior saya di UIN. Saya nggak dukung hmm. Anam. Ah, Ya, itu ya sedikit cerita tentang proses ya. ya proses. Dan Anam baik kok. Anam apa meninggalkan KPB juga punya jasa lah. Bener nggak? Saya rasa kalau ngomong KPMBI nggak ada baik dan tidak baik. Semuanya Semuanya baik berjasa, karena semuanya lah, semuanya. Nggak satu dua orang yang mau nimbrung, mau ngumpul itu sudah punya, paling tidak punya ide dan gagasan gitu loh. Kita nyari bambu bareng di Bantul, kemudian dirikan apa namanya Dre, itu loh, paglak. paglak bareng, kemudian sampai sekarang di TB juga di backlist itu ampuh tenan iku Banyuwangi iku. Yang lain nggak Aku ada, izin aku yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada ya. masuk di TBY. Ya, Lagi-lagi ketika bawa nama Jawa Timur dari Banyuwangi Mas. kalau kalau bilang dari Banyuwangi ngakunya dari Jawa Timur aja. Jawa Timurnya mana? Jember atau daerah lain. Itu strategi supaya identitas kita nggak kelihatan orang gitu loh. Nah, Nah, ya itulah sedikit negatif-negatif tentang ya walaupun dari proses situ ya. sebetulnya kan Anda kan juga dikasih jabatan ketika Anam menjadi ketua KPMBY. Kalau nggak salah produk, nggak salah ya, seingat saya. Ekonomi apa produk Oh, gitu? kalau nggak salah ngomongin tentang ini Produk-produk gitu loh pokok. ya pemasaran deh. Dan kemudian ngontrak rumah. Itu saya ingat betul itu kalau ngontrak rumah itu. Kalau ngontrak rumah kan itu betul ya betul, betul. Suaranya agak agak kurang suaranya. Kalau ngomong pergantian apa kalau ngontrak rumah itu kan sebenarnya setelah Mahakarya Hmm. belum pergantian ketua itu masih proses mau Terus menuju pergantian. ceritanya piye kayak iso ganti rumah itu, Pak? Apa kontrak Ya rumah ya? mungkin saya kurang paham betul ya. Mungkin ada dana yang untuk dana lebih atau gimana itu untuk sewa rumah. Hmm. Saya kurang paham betul kalau masalah itu. Dan itu Oh, waktu itu kita juga sempat patungan. ya patungan, dan sekarang rumahnya ya nggak ada, sudah nggak ada, masih sudah lama itu, sudah hanya bertahan Ya, habis. beberapa lama itu. Nah, terus Anda itu jadi ketua KPMBY bukan kudeta juga, bukan, karena Ana menyerahkan diri, kemudian diadakan mubes lah. Mungkin mungkin sudah sudah gimana ya? Gitu ya. Kemudian kita adakan di mana? Di mana Pak itu? Mubesnya itu. Di LPP. LPP. Saya sendiri yang jadi ketua sidang. Saya sendiri yang menetapkan Pak Andri jadi ketua KPBY. Benar. Oh, Benar. waktu itu secara kalau sumpahnya di dekat Taman Makam Pahlawan Oh ya, ini. ada pelantikannya loh. Oh, Iya, di rumahnya eh, Pak Budi senior senior, KPMBY. senior. Tadi Di, fasilitasi tempat di sana ya. nah, terakhir Pak, ini kan perjalanannya sudah lama KPMB. 5 tahun itu panjang sekali. Cerita-cerita banyak, kemudian apa namanya, suka dukanya banyak. Nah, sekarang KPMB gimana Pak? Mau diapain sekarang ini? Ini yang penting ini bagi teman-teman yang belum tahu, KPMB Mas ini Nato mau terus diapakan? terang ya saya Sharing. obrolkan langsung di sini. Di sini saya ketika pengen emosional jadi ketua KPMB, terus terang landasan saya pertama ini saya pengen memperbaiki sistem dari KPMB itu harus ditata. Harus ada kegiatan sirkulasi yang berpositif di situ.
yang sampai waktu itu kita program saya ya kita yasinan segala hal, memobilisasi sanggar sampai kegiatan sanggar itu menghasilkan banget ya, membentuk ekonomi di situ sampai bisa membutuh apa ya, menghasilkan apa namanya, inventaris banyak loh, inventaris sekarang, inventarisnya KPMB itu ada gamelan segala hal, terbanan Barong juga itu ya. kan, barong waktu itu, barong saya Ya. pribadi itu malah. Oh iya iya benar-benar barong pribadi ya. Eh, Terus ya itulah kesannya sampai dapat banyak. Saya pengen namanya KPMBI bersih lagi. Tadi teman-teman Oda lain, teman di instansi-instansi gitu, menyatukan semangatnya teman-teman lagi. Waktu itu kan sempat down juga ketika acara Mahakarya ya. Misi saya itu dulu salah satunya, ya melalui kegiatan kecil-kecilan di apa, yasinan, ngumpul sampai membuat sub ranting ya, saya kelompokkan lagi ranting, ada isi, ada UIN, ada LPP, ada UGM, segala hal saya bagi bagi wilayah, setiap wilayah itu ada koordinasinya sendiri. ATK juga Nah ada saya loh mas. iya, ATK ada juga, ATK. ATK waktu itu ketika seniornya Mbak Cynthia ya, Mbak Cynthia itu juga orang yang berperan penting sama Mas Budi ketika eh, adik-adik kelasnya itu datang ke ATK atas dasar ajakan dari Mbak Cynthia. Jadi nambah masa kita di ATK, sampai-sampai ATK bikin event Harjaba dulu kan, Betul LPP betul juga bikin event, di UIN juga ndok-ndokan itu kan. betul betul. UGM juga loh mas, jangan lupa disebutkan. Oh iya, UGM juga kemarin kita juga sempat juara satu ya. Apa namanya? Kebiar budaya apa namanya? Lupa. Gebiar budaya. Ya gebar ya itulah pokoknya. Saya juga Uh, lupa. uh, saya Futsal lupa juga, juga. futsal juga Futsal, kita juga jagoan juga futsal nih. juga, wah, senior kita yang membimbing Cak Iqbal itu, wah, orangnya top banget. Memfasilitasi teman-teman sampai loyal banget Cak Iqbal itu. Dan menteri Anda Fandi sudah nikah loh sekarang. Mandi. Selamat man. Tapi sayang aku gak diundang. Ya, Diundang Fandi. orang weh. Diundang aku pas di Jogja tapi aku. Ya, titip salam Oh, aja. Ya wes lek selamat kan ngono. Dan sudah boyong, itu sudah. kayaknya kita ketemu ya di acara buka bersama tanggal 8 besok. Oke. Nah, dari situ sebetulnya yang diinginkan Mas Andre sendiri buat KPMB itu apa ke depannya? Dan sekarang sebetulnya Kalau saya sih momen kedepannya refleksi ya aja lah. kepinginnya terus terang saya pengen ada penerus. Saya juga dari dulu pengen melepas KPMB ini. Udah saatnya KPMB ini bukan saya lagi yang memimpin gitu. Tapi Mas Hato semenjak ya aku ngerasa sih entah di dunia kampus, di organisasi kampus yang saya maksud, tadi organisasi daerah lain, semangat eh, kedaerahan, jiwa emosionalnya teman-teman ini kayaknya udah menurun ya, menurun banget. Kalau Iya, di iya. kampus kegiatan makrab kan udah dilarang ya sekarang. Benar Iya. nggak? UIN Betul, juga betul. makrab dilarang ya. Betul, betul. Makrab ya, masa Kegiatan keakraban. Ya, ospek itu kan dilarang ya. Jadi saya merasanya dari situ juga kereketaan jati dirinya, menggali jati dirinya teman-teman ini kurang dapat gitu. ya. Kalau ngomongin oh berapa lama udah saya Mas Sato jadi ketua Mas Sato, Dan jangan ada sampai-sampai anggapan Anda jadi ketua KPMB seumur hidup ini sampai nikah dua anak. saya nggak saya nggak mau. Ya beberapa teman-teman bilang wah presiden seumur hidup lah. Langkahnya Sebenarnya saya apa? nggak mau Mas Sato. Langkahnya apa setelah Hah? ini? Setelah ini langkahnya apa? Untuk
paling tidak buat KPMG Besok saya ketika survive. acara bukber ini saya membuka obrolan di situ. Muka obrolan lagi. Bahwasanya harus ada pergantian. Dulu Bu, ya. sebelum COVID kita udah membentuk kepanitiaan Mas Sato. Kepanitiaan untuk acara musyawarah besar itu udah terbentuk di PNY waktu itu. Sebelum H-1 kampus-kampus diliburkan. Setelah diliburkan teman-teman kepanitiaan mengundurkan diri semuanya. Ya karena waktu itu trauma banget ya, emang ya. Di mana-mana takut lah, siapa yang nggak takut waktu itu. Di Aku sendiri pun antaranya takut. panitia itu pasang ya, ada pasang. Saya lupa, pokoknya ada teman-teman semua perwakilan kampus ada. Gitu. Kalau Win siapa waktu itu? UIN ada, Anas juga ada di situ. Kemudian Anas, Anas. Oh enggak ding, waktu itu Anas kan juga di struktur saya Anas. UGM. UGM ada namanya Gozi, lupa aku sama siapa aja tuh. UNY banyak, LPP banyak. Dan anak-anak itu semuanya rata-rata masih stay di Jogja atau masih di Banyuwangi? Saya kurang paham Mas Ato. Mungkin di Banyuwangi ya karena kebanyakan sekarang sistemnya Online. nggak bisa, iya online. Makanya kan kenapa bukber sekarang diadakan di Banyuwangi, yaitu pilihan teman-teman kebanyakan di Banyuwangi. Ya, ya. Ya, saya kira KPMB ini harus kita tetap perjuangkan karena bagaimanapun walaupun kita sudah menjadi senior alumni KPMBY, Iya, besok 10 tahun lagi Andre sudah punya anak, kalau mau nyekolahkan ke Jogja pasti ingat KPMBY itu. iya bener lah, nggak bisa dihilangkan. Nggak bisa dihilangkan karena secara kultur akar rumputnya sudah jelas. Bener. Kalau bicara soal UGM gimana? Dia kan sudah punya Gamawangi. UGM tetap dari KPMBY. Sudah ada obrolan ke sana. Udah, Dan itu sudah clear ya, nggak ada masalah lagi ya. kalau menurut saya nggak ada masalah. Kita apa ya, ya teman-teman UGM bagus juga. Karena menurut saya itu kan kegiatan sebuah apa ya, gerakan gitu. Betul, betul, betul. Dan ini harus kita dorong lah adik-adik kita ini, bahwa KPMB ini harus bisa kembali lagi. Paling tidak ya kita nggak berharap FBB itu ada lagi, tapi paling nggak sistem dulu kita perbaiki dulu pak. Itu kalau menurut saya, kalau sistem sudah diperbaiki, anggotanya solid, punya rasa kebanyuwangian, membuat acara mudah, membuat acara apapun itu mudah, sangat mudah gitu. Kita aja 10 orang bisa buat MBB, apalagi sekarang kan gitu. Bener kata apa Bung Karno. Ya, 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 ya. Terakhir Mas Andre, pesan buat anak-anak Banyuwangi yang sekarang ini di Jogja apa Mas? Yang pertama pesan saya yang paling dasar itu eh, jaga kesehatan, mungkin itu ya. Inti dasar semua pergerakan itu di kesehatan. Yang kedua, ayolah kalau ngomong Banyuwangi, kita nggak usah munafik. Banyuwangi ya Banyuwangi. Landasan kita di situ satu, Banyuwangi. Kalau ngomong kampus, ya secara kekampusan gitu. Jadi berpikir positifnya, aku pengen memajukan Banyuwangi dalam artian ketika di Jogja apa yang harus dilakukan ya KPMBY ini yang bakal menjadi kendaraan ya, entah itu nanti ke depan kamu bakal gak balik lagi ke Banyuwangi maupun balik ke Banyuwangi, yang satu jelas harus memikirkan Banyuwangi di forum KPMBY. Itu Intinya sih ada, rasa pendiriannya di Jogja. Gak usah intinya jauh-jauh harus ke Banyuwangi sih. Di Jogja pun kita juga bisa mengabdi di Banyuwangi. betul, 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 betul.
ya itu saja ya obrolan pada malam Ya, hari Mas ini. Eko. Nanti kita sambung tema-tema yang lain di Siap, kesempatan. siap. Aku pokoknya siap. Kalau diajak kegiatan rasan-rasan juga siap saya. Kalau ngomong tentang bisnis, saya ini bergerak di bidang eh, pengabdian Bisnis. masyarakat juga. Siap, siap. Terima kasih Mas Andre dan sampai jumpa di podcast saya selanjutnya.